Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pengajian kita yang berkaitan dengan syarat sah sholat. Kita baru masuk di bagian awalnya, yaitu tentang suci, bersuci. Itu marilah kita awali majelis kita yang insyaallah muliakan Allah ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita, dan bersalawat doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang sudah kita mulai pada minggu lalu, pada pertemuan yang lalu, bahwa di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah salat, dia mesti bersuci terlebih dahulu. La yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Dalam hadis disebutkan itu, tidaklah diterima salat seseorang yang sebelum salat itu dia berhadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar, sampai dia berwudu, bersuci. Atau kalau hadas besar dengan mandi. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas sekaligus 3 model bersuci itu agar kita bisa secara detail membandingkannya. Untuk membantu memahami kita sudah pasti tabelnya. Sama seperti di dalam terkait dengan salat, di dalam berwudu itu atau di dalam bertayamum itu, ada di dalam mandi itu yang kita jadikan sebagai sarana untuk bersuci itu, ada juga yang masuk kategori syarat, ada yang
fardu, ada juga yang sunnah. Fardu ini biasanya digantikan saja dengan yang wajib. Jadi sebelum itu dilakukan, apa dulu syarat-syarat? Ketika itu dilakukan, apa yang mesti atau tidak boleh tertinggal sebagai malu-malu ya tak? Jadi kita lihat tabelnya dan nanti kita bisa bedakan, dan dalam kondisi tertentu nanti tidak bisa sempurna, ampunan bisa ditinggalkan ketika keadaan genting itu mana tidak bisa sama sekali. Jadi itu penting bagi kita. Sama. Kita mulai dulu dari wudu. Karena situ disebutkan idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kan wudu disebutkan dulu di situ. Oleh para ulama disebutkan bahwa ada terkait dengan wudu ini yang tergolong syarat. Jadi apa yang mesti ada sebelum wudu itu dilakukan, itu yang disebut dengan syarat. Di sini disebutkan syarat pertamanya adalah Islam. Tentu dia akan berwudu itu orang Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. So kalau orang yang tidak berakal, dia tidak terkena kewajiban dari kewajiban baik ya. Jadi yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar. Kalau berhadas besar, tidak kalau dia wudu. Kalau berhadas besar dengan mandi. Misalnya ibu habis halangan, misalnya kan, nah itu tidak bisa dengan wudu. Jadi tidak berhadas besar. Kemudian
menggunakan air yang suci dan menyucikan. Apa maksudnya? Jadi air yang suci dan menyucikan. Jadi kalau dalam fikih air itu dibagi kepada 3. Ada air yang suci dan menyucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air bernajis. Air yang suci dan mensucikan. Jadi itu yang dipakai. Apanya tuh? Air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi yang belum berubah sifatnya, warnanya, rasanya, baunya. Di air yang keluar dari bumi, kayak air itu kan air dari dalam tanah. Kemudian air yang turun dari langit, air hujan. Jadi kalau ini kan orang pakai air hujan kan. Jadi seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah muncul kembali, air embun, air yang keluar dari mata air. Jadi air itu yang dipakai. Tidak air yang kategori kedua ini, suci dan tidak mensucikan, dan juga tidak air yang bernajis. Jadi air yang suci, air suci bisa diminum kan, tapi dia tidak bisa dijadikan untuk berwudu, untuk bersuci. Air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan benda suci, seperti air kopi ya. Air kopi itu dia suci, tapi tidak bisa dipakai berwudu. Rugi loh gitu kan. Air kopi pakai berwudu. Ke air teh pakai berwudu. Kalau laki-laki jadi air yang suci yang tidak disucikan. Kemudian air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu 60 kali 60 kali 60 cm ukuran batu apa no? Itu namanya 2 kula. Jadi kurang dari itu, nah itu tidak tidak suci, airnya suci tapi tidak mensucikan. Kemudian air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Kemudian air yang dari pohon, dari buah, dari kelapa, air nira. Kemudian tentu saja air bernajis. Jadi air yang bernajis juga tidak bisa dipakai untuk berwudu, kecuali dengan ketentuan khusus. Misalnya dia tidak berubah sifatnya dan jumlahnya lebih dari 20 air itu banyak. Air itu berapa banyak kan? Kemudian bercampur dengan najis. Ada orang duduk di air, kan? Bolehkah air itu dipakai berwudu? Boleh, karena airnya banyak. Saja kanai je lah, itu doang. Jadi kalau kanai itu kan ada itu yang najis. Kemudian tidak ada yang menghalang
kulit, tidak ada penghalang di kulit. Jadi buat cincin boleh kan, terus segala macam tak boleh terhalang. Itu syarat sahnya wudhu. Kalau mungkin kukunya nala berwarna-warna, kan, bertambah air masuk ke dalam, itu tidak boleh. Jadi itu yang disebut dengan syarat. Jadi Pak, yang hangat itu boleh di boleh Pak? boleh. Tidak berubah tuh namanya Pak. Karena ada panas. Nah, dia masih, misalnya kalau di waktu dingin kan bisa dihangatkan. Ya, ini cara berarti. Boleh. Ada yang bertanya sampai sini? Iya Pak. Ini saya tanyakan Pak, mengenai jumlah air tadi Pak. Iya Pak. Air kita tuh hanya 1 gelas, 60 kan? Iya. Cuma kalau airnya itu dulu kita kurangi setelah setengah gitu kan, tapi ambil dengan kayu, apakah boleh itu Pak? Maksudnya air itu dengan kurang dari 2 bulan itu airnya itu enggak Itu bagaimana? air tak enak maksudnya. Jadi ketika airnya kurang dari itu masuk itu balik air dan itu ke dalam, itu enggak bisa dipakai. Tapi kalau airnya lebih dari itu, model surau-surau lama itu kan kalau sampai paling 3 jam wudhu kan masuk ke dalam. Kalau itu, jadi kalau yang seketik itu kalau habis tak buang dan so masalah. Jadi tidak masuk sesuai ke dalam. Ini diatur 1 kayu. Ya. Misalnya pakai aqua kadang mesti seketik. Ya Bu. Kalau itu umumnya sudah terlepas dari masalah seperti ini kan, airnya karena mengalir kan, jarang itu di musaji-musaji yang air talbu kan, di dalam bak. Kemudian di rumah juga sudah banyak yang seperti itu. Iya Pak. Kita lihat di mana Pak? Air itu air 1 bulan kecil itu Lihat di mana Pak? di mana? Oh, ya. Ini itu cukup oleh untuk nak berlainan dengan air yang gelas itu yang kecil. Nah itu salah itu Pak. Gimana tuh? Karena kita di 1 bulan 60 ke bawah 60 itu masalah itu banyak air itu. Banyak berarti kembali Nah, ini 1 bulan kecil ini. Jadi nan kurang 2 bulan itu artinya air itu sudah air itu yang dipakai taruh. Jadi kalau model orang wudhu lama kan, ini wudhu masuk juga air itu. Tapi kalau air seketik kurang dari 2 bulan itu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau airnya banyak, tidak masalah. Tapi kalau airnya kurang dari 2 bulan kita pakai, nah sudah itu kita buang. Model air kuat itu seketik. Tapi kan kita pakai yang baru itu bukan yang lama. Kita pakai tadi. Jadi air yang sedikit asal tidak bolak-balik. Tapi kalau dia banyak, sekalipun sudah terpakai, tidak salah boleh. Nah, kita sekarang masuk ke rukun atau fardu. Yang pertama berniat. Berniat itu artinya niat itu adalah karajo hati ya. Jadi di dalam niat. Jadi pada dasarnya niat itu tidak dilafalkan. Aku berniat wudu lalu dilafalkan. Tapi kalau ada yang mengajarkan dilafalkan,
Tapi pada dasarnya niat itu kerjanya hati kan. Sebelum memulai itu diniatkan kita berwudu untuk salat. Jadi berniat dulu. Kemudian yang kedua, membasuh wajah, basuh muka. Itu yang rukun, itu yang fardu. Artinya tidak boleh tinggal, tidak boleh kurang kalau berwudu. Itu artinya yang rukun itu. Kalau nya tinggal, sah wudu. Jadi dibasuh muka. Muka itu batin tubuh rambut itu kan sampai dari bawah sampai ke bawah. Dibasuh rata. Kalau rambutnya tak ada, dalam muka saja sampai ke dalam tu lah. Di mana biasanya mati dalam kuku. Kalau sampai ke belakang lah. Colak saja dapat kilik dengan tu tentu batin dari belakang masuk. Cuma kan ada kilo batin. Kurang jangan lebih ada. Bagus. Hah? Kalau apa? Bauban. Apa? Betul boleh biasa. 27 lah dalam 35 baru kan dibalikan. Siapa kau orang muda buat apa pun? Yang nak muda tidak buat. Semua boleh 23 anak berarti dalam menantu bercucu dia. Jadi lah kan uban tu tak tentu dulu. Kalau nak sekolah uban kan. Ada nak punya bakat tu uban tu. Lah itu pertama kan dimasuk wajah. Jadi yang fardunya itu, yang rukunnya itu sekali sempurna. 3 kalinya itu Pak, itu sunat. Itu kan dalam belakang kan itu sunat juga. Membasuh 3 kali ya. Nah, jadi kalau nan wajibnya itu dan tidak boleh hendaknya itu sekali sempurna. Jadi begitu ayah seketik kan pertama tu wirid dia pun macam ni seketik dia tu dia. Kalau itu kau tengok kali lo kita sampai dia. Dalam seperti itu sekali itu yang rukun ya. Tapi sekalinya yang sempurna. Atau kita di perjalanan ayah seketik. Kadang barang itu minum kan. Kalau tayamu, ayah masih ada kan, tapi saya ketek. Kalau tayamu itu paling tadi ma'an, tak ada ayah. Kalau 5 lebih dari kali minum kan, tapi tak banyak, maka sekali. Tapi yang sempurnanya mana? Yang sempurnanya berapa kali? 2 kali. Dan begitu, kan sekali perlunya. Sekali je lah. Atau kalau dah 3 sekali itu diulang-ulang karena dia itu main dia kan. Kemudian membasuh tangan hingga siku. Hingga siku itu 2 maknanya. Ada yang mulai dari ujung jari itu sampai ke siku. Jadi dari siku mulainya. Atau itu penyembuhan batin dari siku sampai ke siku. Jadi kok dari belakang lah mulainya, kok dari muka lah pokoknya tangan ke dari ujung jari itu sampai ke siku. Jadi begitu. Siku. Barang dan wajibnya sekali.
barang sempurna itu. Dulu lebih-lebih dari itu kan. Kemudian mengusap kepala. Yang wajibnya itu sebagian kepala. Itu yang sunatnya Rasul kita mana kepala sunatnya. Bilang kepala itu menyapu seluruh kepala dari atas ke belakang, balik-balik ke muka. Jadi itu sunat. Sudah itu membasuh kaki sampai mata kaki. Karena yang untuk kaki itu yang tersinggung tadi lebih kata, jadi sampai karena seluruh mata kaki. Kemudian tertib. Itu yang disebut dalam Al-Quran itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wajahmu, tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum. Kepala itu tak dibasuh tetapi diusap. Jadi fagsilu itu yang dibasuh itu yang muka dan tangan. Ayah pegang sudah. Nah, tapi tiba di kepala dan ayah kan mau dibasuh tangan dia diusap ya. Dia tinggal di tangan itu yang usap. Tidak ayah itu kampung itu bukan mandi lah. Maka di situ wamsahu. Dan usaplah olehmu kepala wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki baru dibasuh balik. Jadi dilaksanakan rukun yang keenamnya dengan tertib, mulai dulu dari muka, tangan, kepala dan kaki, dan balik-balik dan talipau tertib. Kalau tak tertib, tak sah. Itu kan yang biasa berlaku. Kemudian apa sunatnya? Sunatnya ini yang banyak. Jadi kalau kita ayah cukui, tidak kaja-kaja, kan? Tentu kita sempurnakan itu sapu sadun sampai ke bawah. Yang pertama membaca basmalah. Jadi dibaca basmalah. Kemudian mencuci tangan sampai ya, bukan sampai. Sampai itu kamu sudah menulis dan tahu. Sampai pergelangan kanan di sudah. Umur tangan itu pakai sabun kemudian sampai tangan itu yang melayani sadulan itu yang di Malaysia itu sudah makan kan pakai sabun. Kemudian membasuh berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, istinsyak. Kalau tak biasa, panjang ada. Dia biasa pada itu Pak. Awal-awal dulu kan panjang ada. Tapi rupanya kata ahli kesehatan, orang yang melakukan seperti itu bisa menghindarkan dari sakit-sakit yang berkaitan dengan pernapasan itu. Bisa lebih berasi. Jadi tapi cuba-cuba tu ya kan. Kalau tak biasa. Lalu kau panjang lo di itu kan. Itu di sunat. Kemudian bersiwak
Bersiwak apa Pak? Gosok gigi. Laula an asyukka 'alal ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umat, la amartu bisiwaki inda kulli salat, saya akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat. Jadi gosok gigi itu kalau nak ingin dapat sunat itu 5 kali tu. Ketika wudu tu gosok gigi, bersiwak. Siwak itu kini masih ada orang buat siwak, cuma tak dipakai benar, hanya orang-orang tertentu saja. Ada semacam kayu siwak itu yang mengandung zat-zat tertentu yang bisa menguatkan gigi, yang bisa mengantisipasi lubang-lubang gigi. Itu hebatnya Tuhan. Ada kayu siwak. Kalau kita dimakan banyak, begitu kan nampak orang jual-jual siwak, orang-orang dari kampung siwak. Itu di gosok bersiwak. Kemudian yang tadi menyapu seluruh kepala dari atas ke belakang dan balik lagi. Jadi ketika masuk ke kepala itu dari siku tadi kan, tarik ke belakang, balik ke muka balik. Kemudian ada yang dilangsungkan dengan telinga, karena telinga juga disunatkan di situ. Jadi bukan membasuh rambut begitu ya, tapi membasuh kepala. Karena itu ibu-ibu yang rambutnya panjang, palur rambutnya, kok rambutnya yang bisa ujungnya, tidak gitu. Sudah itu menyapu kedua daun telinga, itu sekaligus tadi setelah balik dua telinga sekali saja. Menggosok-gosok anggota wudu, jadi tidak sekadar kena iya saja, diratuan. Mendahulukan yang kanan, ya. Membasuh 3 kali, ya. Berturut-turut, tidak kering atau berlama-lama. Maksudnya sudah basuh muka, itu sudah santai dulu. Cari yang lain, basuh tangan. Tidak, dia sekaligus. Jadi tidak ditunggu lama-lama. Ada orang pada itu, mungkin dia kan, dia cuci tangan, bunyi teleponnya, itulah taruh karya dia. Balik. Jadi disunatkan tidak itu kering dulu. Tidak sambil bercakap-cakap. Itu bertayo kan. Berdoa jika selesai, setelah selesai tidak dikeringkan kecuali terpaksa. Misalnya hari dingin, kalau dari kayu dingin, atau sakit, jadi sepatkan. Tapi kalau dalam kondisi apa? Kalau saya kalian bilangnya kalian seorang. Jadi inilah dia syarat berwudu, wajib berwudu atau fardu wudu, kemudian ini sunat wudu. Yang semua ini sudah kita laksanakan wudunya. Cuma nanti kita ketahui onggok-onggok tahu suatu ketika kita berhadapan dengan keadaan yang nggak bisa sesempurna biasa. Rami lah, kok sakit lah, kok air kurang lah. Nanti kita bisa kalau nggak tahu mana fardunya, mana sunatnya, tak kurang dan sunatnya itu gelisah gitu. Sahabat wudu mana model biasa lah, bisa wudu, kalau tidak sah wudu, apa sholat? Ketika kita tahu mana yang tidak boleh tertinggal itu, kita beri
Nah, kan lain yang fardu itu kan lain. Soalnya biasa 3 kali kan. Nah, kalau dia aja seketek, dia bisa 3 kali. Mudah sempurna. Pak, ada tanya Pak? Silakan Pak. Sehingga mungkin ada rasa-rasa ada mungkin tidak buat ini rasanya ada angin atau ada cairan gitu kan, dingin. Jadi itu di mana yang toleransinya sampai di mana atau utuh apa namanya istilahnya keringanan itu atau ada atau harus memang harus diulang itu ada. Kalau ragu gitu tuh biasanya itu kan sorry gitu kan biasanya iyo tuh kok berarti mengganggu kita. Tapi kalau sekadar was-was saja soalnya enggak, tapi suara-suara gua was-was. Tapi kalau suara-suara keluar, suara-suara yang keluar biasanya ketika kita raso seperti itu, iya yang keluar, maka berarti keluar. Tapi seringkali itu raso keluar, tapi setelah dicek setelah itu aduh awasnya masuk seperti itu. Kalau itu buang was-was, tidak boleh dipatuhi. Itu setan yang gangguan kita. Bagaimana dengan yang tua-tua yang memang tidak berhenti aduh sekali menetes misalnya kan? Kalau dipatuhi keluar dia berwudu terus juga bilu deh, terus kan bilu kan, sudah keluar tapi kok kan ditunggu sampai terakhir kan, menunggu kapan lagu walau dia boleh kok sampai terakhir. Apa caranya seperti itu? Jika memang karena satu keadaan yang di luar kendali kita, tentu kita atasi dengan cara carian alat misalnya pempes itu untuk melindungi agar dia tidak menyebar, tidak terserak. Maka kita berwudu kan? Berwudu. Kalaupun tarasonya ketika kita sholat, tetap ya sholat tadi. Cuma berlaku itu sekali sholat. Kalau lepas sholat sunat, boleh. Ikut dan tadi dalam sholat tidak apa-apa. Jadi toleransinya sampai selesai satu kewajiban itu. Jadi bukan dulu sebenarnya tuh. Jadi tidak ada jalan keluar itu. Jadi kalau keadaannya begitu dijadikan jalan keluarnya. Kalau tidak sholat itu sholat orang malah kancam kan, malah tambah kancam, tambah banyak gari, tambah keluar, tambah lancar keluar. Jadi jika tidak bisa ditahan sampai selesai hancur, tidak bisa, maka ditutup mungkin pakai kain, mungkin pakai pempes sehingga dia tidak menyebar. Kemudian selesai salat, kalau mau ibadah yang lain, ulang dulu tadi, ganti dulu apa yang tadi, rusak. Itu cara. Ikut tak salat betul. Ada Pak? Silakan. Dia kurang besar. Dulu kita sampai misalnya begini, masih boleh dipakai. Bapak? Kalau kita sudah selesai untuk masih boleh. Bukan saat masih juga sampai bisa masih
berhenti sana kalau lama kalau bisa sehari ini tahan duduknya sekali lah duduknya. Kalau ada yang tahan seperti itu ya mungkin bulan puasa ya kan, bulan puasa itu kita enggak makan, enggak minum ya, menyebabkan itu mungkin seperti itu. Asal tidak batal dia. Jadi misalnya tidak kantui, tidak ingin buang air segala macam, tidak lalu ke lantak ya. Nah, selagi masih tidak batal, dia boleh dipakai terus. Tentu saja ketika ada ragu gitu dan ada kesempatan berwudu, itu lebih baik diperbarui. Sama juga dengan tayamum nanti, kita kan belum sampai tayamum. Begitu juga, ini batalnya sama dengan batal wudu kan. Nah itu baru diulang dengan baru wudu. Ya. Jadi lalu itu yang membatalkan wudu adalah lalu kan memungkinkan kelemnya itu terbuka. Jadi kalau nggak salah ada di situ yang membatalkan wudu apa? Jadi kalau hilang akal kecuali karena mabuk, hilang tidur kecuali tidur duduk. Kalau duduk kan tersumbat jalurnya. Tapi kalau tidurnya merah-merah itu kan, ketika merah-merah itu tanpa kendali dia mungkin ada yang lewat itu. Nah, kalau merah-merah duduknya itu memang selalu. Tapi kalau selagi tanamnya itu, tidak dekat waktunya, nah itu masih bisa diyakini tidak ada yang lewat di belakangnya karena pintu gerbangnya itu digembok dengan bulu. Kalau lama bolehan kan, itulah di luar kendali. Ya Pak? Ada lain? Jadi kita sudah, jadi satu hal penting yang bisa kita ambil di sini, kita sudah jadi paham mana fardunya, mana sunnahnya kan, dan itu akan sangat membantu nanti ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa menjalankan dengan sempurna seluruh yang sunnah-sunnah. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu Bapak dan Ibu, bansuan-bansuan gitu, mudah-mudahan bisa semakin sempurna ibadah kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.